Bahagia. Kita sekarang lagi di mana? SMP Bahagia. Nah, di SMP Bahagia kita akan melakukan sosialisasi tentang HAM. Bye-bye. Asasi manusia. Selain itu, kita juga akan membahas kenapa sih hak asasi manusia itu penting. Selain itu, bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia itu apa aja. Habis itu ada penyebabnya, ragam hak asasi manusia, bagaimana cara kita dapat menghormati hak-hak setiap individu. Selanjutnya ada upaya penegakan HAM di Indonesia. Terus nanti kita ada kuis, yang pasti ada hadiah. Dan selanjutnya yang terakhir ada kesimpulan. Oke, sekarang kita membahas apa sih hak asasi manusia itu. Sebelum kita masuk ke hak asasi manusia, teman-teman udah ada yang paling tahu dong apa itu hak? Apa sih hak itu? Apa? Oke, hak itu adalah sesuatu yang harus kita dapatkan setelah apa? Setelah kita melaksanakan kewajiban. Oke. Nah, hak asasi manusia itu apa? Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang sejak individu tersebut itu lahir ke dunia. Jadi hak asasi manusia ini sudah melekat pada diri individu tersebut dari seseorang tersebut. Yang kedua, diskriminasi. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Yang keempat, pelayanan kesehatan yang tidak memadai. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia itu ada 3. Pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran HAM, dan Pelanggaran hak asasi manusia faktor eksternalnya. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika pejabat atau individu yang memiliki otoritas menggunakan kekuasaannya mereka untuk menindas atau misalnya memenuhi kepentingan mereka. Contohnya korupsi, kekerasan negara, dan kepentingan politik. Yang kedua itu penyalahgunaan teknologi. Penyalahgunaan teknologi yang seharusnya digunakan untuk maju manusia. Yang dapat digunakan untuk dapat disalahgunakan dan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Contohnya pengawasan massal atau pemerintah dan perusahaan menggunakan teknologi untuk memata-matai warga negara tanpa persetujuan mereka, melanggar privasi dan kebebasan individu. Yang kedua ada pengawasan penyebaran informasi palsu yang dapat menyebabkan konflik atau penghasutan pemikiran. Yang ketiga ada serangan cyber. Dan selanjutnya ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merujuk pada perbedaan yang mencolok antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat dalam hal pendapatan, pendidikan, dan kesempatan. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali tidak memiliki akses untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tempat tinggal yang layak, atau kesehatan yang layak. Orang dari latar belakang ekonomi rendah mungkin terpaksa bekerja dan dalam kondisi yang tidak aman dan dieksploitasi melanggar hak mereka untuk pekerjaan yang layak dalam upah yang terakhir ada hukum. Penegakan hukum yang tidak tegas atau lemah dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Karena pelanggaran hak asasi manusia mungkin tidak di hukum. Oke, selanjutnya yaitu hak asasi manusia. Yaitu yang pertama hak asasi politik atau political right. Yaitu hak ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih memilih, dan dipilih dalam pemilu. Yang kedua yaitu hak asasi sosial dan kebudayaan atau social and cultural right.
Misalnya hak untuk memiliki pendidikan, mengembangkan kesenian, atau kebudayaan serta hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara kita dapat menghormati hak-hak setiap individu? Yang pertama, bersikap adil. Bersikap adil itu seperti kita memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Seperti misalnya kita di dalam kelas itu sedang dalam penegakan hukum ini, kita melakukan upaya-upaya untuk menindaklanjuti pelanggaran HAM. Di antaranya yang pertama yaitu ada pembentukan pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 26 tahun. Pengadilan adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat. Kemudian yang kedua, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau bisa disebut juga Komnas. Apa yang dimaksud hak asasi manusia? Ayo teman-teman, ada yang bisa jawab? Oke, tangan dulu teman-temannya. Namanya siapa dari kelas berapa? Oke, berarti ada Natasha dari kelas 7A ya? Natasha akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia. Harus didapat setelah lahir dan setelah mati. Betul banget. Oke, tangan dong. Anak-anak sekarang laki-laki harus Menghormati hak asasi manusia itu penting agar semua orang bisa hidup dengan aman, bahagia, dan sejahtera. Mari kita selalu menghormati hak satu sama lain setiap harinya. terima kasih semuanya. Jangan lupa ya untuk tetap menghargai satu sama lain. Iya, boleh nanti kita foto ya. Terima kasih. Oke. Penjawaban materinya udah selesai, kuisnya udah selesai, kesimpulannya juga udah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah dapat mempercayakan kami semua. Terima kasih untuk dapat menyempatkan waktunya hari ini. Kami sangat senang banget ya karena teman-teman benar-benar responsif kepada kita juga. Terima kasih banyak semuanya. Kami izin untuk dokumentasi dulu. Gambarnya ya. Halo guys,
guys, kita di sini telah melakukan sosialisasi tentang apa? Hak asasi manusia. Semoga ilmunya bermanfaat dan kita bisa menjaga HAM. Terima kasih semuanya. Jangan lupa nonton.